Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, baik yang mengikuti rilis BPS secara offline maupun via YouTube. Hari ini kami BPS Provinsi Maluku akan merilis beberapa indikator terkini, antara lain perkembangan indeks harga konsumen, perkembangan nilai tukar petani, perkembangan ekspor dan impor, perkembangan pariwisata, dan perkembangan statistik transportasi. Kami akan memulai dengan perkembangan indeks harga konsumen bulan Agustus 2024. Inflasi Agustus 2024 Provinsi Maluku secara mantuman mengalami deflasi. Secara mantuman mengalami deflasi sebesar 0,34% dan secara year on year mengalami inflasi sebesar 2,58% dan secara tahun kalender mengalami inflasi 0,85%. Kalau kita melihat inflasi bulan Agustus dibanding dengan bulan sebelumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu bulan Juli yang mengalami deflasi lebih dalam, yaitu sebesar 0,82%. Berdasarkan kelompok pengeluaran secara mantuman, dipengaruhi atau dipicu oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil deflasi sebesar yang memberikan deflasi 1,94% dan andil 0,69%. Selanjutnya beberapa kelompok pengeluaran juga memberikan andil inflasi atau mengalami deflasi, yaitu perumahan, air, listrik, bahan bakar rumah tangga, kemudian perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, dan juga ada informasi komunikasi jasa keuangan, rekreasi olahraga, dan budaya. Sementara ada beberapa kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, yaitu pakaian alas kaki, penyediaan makanan, minuman, dan atau restoran, dan perawatan pribadi jasa lainnya. Selanjutnya Bapak Ibu, bila kita melihat beberapa kota inflasi di Provinsi Maluku, untuk Maluku Tengah mengalami deflasi juga secara mantuman sebesar 0,76% dan inflasi tahun ke tahun sebesar 1,38%, inflasi tahun kalender 1,07%. Bila kita melihat tingkat inflasi bulan Agustus 2024 untuk Kabupaten Maluku Tengah lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,32%. Beberapa kelompok pengeluaran yang memicu deflasi pada bulan Agustus di Kabupaten Maluku Tengah yaitu pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yaitu sebesar mengalami deflasi 2,71% dengan andil 1,23%. Selanjutnya ada beberapa kelompok pengeluaran juga yang mengalami deflasi yaitu perlengkapan peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga dan juga ada informasi komunikasi. Ya, selanjutnya yang beberapa kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi yaitu kesehatan, inflasinya cukup besar juga 3,23 dengan andil 0,04. Selanjutnya transportasi mengalami inflasi 0,88 dan penyediaan makanan, minuman, restoran juga mengalami inflasi 3,57 dan perawatan pribadi jasa lainnya mengalami inflasi 3,19. Selanjutnya untuk Kota Ambon, kita melihat di sana Kota Ambon juga mengalami deflasi sebesar 0,06%
Namun inflasi year on year mengalami inflasi yang cukup tinggi juga 3,46% dan inflasi tahun kalender 2,08%. Kalau kita lihat dibanding bulan sebelumnya ini lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tadinya di bulan Juli mengalami deflasi yang dalam 1,53 dan di bulan Agustus hanya terpaut 0,06%. Beberapa kelompok pengeluaran yang menyumbang deflasi yaitu makanan, minuman, dan tembakau memberikan deflasi 1,16% atau dengan andil 0,33%. Selanjutnya ada beberapa kelompok pengeluaran juga yang mengalami deflasi, namun juga ada yang mengalami inflasi yaitu kesehatan, transportasi, penyediaan makan minuman, dan perawatan pribadi jasa lainnya. Selanjutnya untuk kota Tual juga mengalami deflasi 0,47% dan inflasi year on year 1,64% dan inflasi tahun kalender 1,30%. Kalau kita melihat dibanding bulan sebelumnya ini lebih tinggi walaupun mengalami deflasi 2 bulan berturut-turut, namun deflasi bulan yang lalu bulan Juli jauh lebih dalam dibanding dengan inflasi di bulan Agustus yang mengalami deflasi sebesar 0,47. Nah, pemicu atau penyumbang deflasi untuk kota Tual ini ada juga di kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,73% deflasi dengan andil 0,69 dan ada juga yang penghambat yaitu transportasi mengalami inflasi sebesar 1,71% dengan andil 0,21. Selanjutnya kalau kita lihat top 5 komoditas yang penghambat inflasi karena untuk 3 kota di Maluku ini mengalami deflasi. Di sana ada beberapa komoditas yang penghambat inflasi yaitu tomat. Tomat ada di Maluku Tengah, ada juga di Ambon dan Kota Tual. Kemudian sawi hijau ada juga di Maluku Tengah dan di Kota Ambon. Kemudian ada kangkung, kangkung juga ada di Maluku Tengah dan Kota Ambon. Bawang merah ada di ketiga kabupaten kota ini, baik di Malteng, Kota Ambon dan Tual. Dan bayam ada di Maluku Tengah dan Kota Ambon. Sedangkan di Tual ada ikan momar, ada ikan sikuda yang penghambat inflasi, ada ikan lalosi juga. Selanjutnya bila kita mencermati lagi inflasi year on year yang sebesar 2,58% di sana ini jauh lebih rendah dibanding dengan bulan sebelumnya. Ini disumbang oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, tembakau yang mengalami inflasi sebesar 2,55% dengan andil 0,88. Kemudian kesehatan juga inflasinya tinggi 6,60 dengan andil 0,12. Penyediaan makan minum restoran juga mengalami inflasi tinggi juga 7,89 dengan andil 0,57. Perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi 7,03 dengan andil 0,56. Jadi untuk inflasi year on year untuk Provinsi Maluku ini dipengaruhi oleh kurang lebih ada 4 kelompok pengeluaran, makan minuman, kemudian kesehatan, ada makanan minuman restoran dan perawatan pribadi yang mengalami inflasi di atas 6% pada kelompok pengeluaran tersebut. Selanjutnya untuk Maluku Tengah dengan inflasi 1,38% bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya ini lebih rendah
dibandingkan bulan sebelumnya yang tadinya inflasi 2,03 mengalami inflasi sebesar 1,38. Ini dipicu oleh kelompok kesehatan, walaupun kepada kelompok pengeluaran makan minuman mengalami deflasi, secara mantuman juga secara year on year mengalami deflasi. Namun ada beberapa komoditas yang mengalami inflasi cukup tinggi, double digit, kesehatan 11,82%, dan penyediaan makan minum juga 12,45%, perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 13,18%. Selanjutnya untuk kota Ambon dengan inflasi masih di atas 3%, 3,46%, ini mengalami kenaikan atau lebih tinggi dibanding bulan sebelumnya yang tadinya bulan Juli 3,17%, meningkat menjadi 3,46. Ini dipengaruhi atau disumbang pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan inflasi cukup tinggi 6,29% dengan andil 1,69. Kemudian juga penyediaan makanan minum juga inflasinya di atas 6%, 6,16% dengan andil 0,58. Diikuti oleh perawatan pribadi 4,86 yang mengalami inflasi, kesehatan juga 4,84. Jadi sebagian besar seluruh kelompok pengeluaran makan minuman secara year on year kota Ambon mengalami inflasi. Selanjutnya Kota Tual mengalami inflasi sebesar 1,64%, walaupun bila kita lihat dibanding bulan sebelumnya ini mengalami penurunan yang signifikan, artinya lebih rendah dibanding bulan sebelumnya. Ini dipengaruhi juga oleh kelompok pengeluaran makan minuman tembakau dengan inflasi 3,39, masih jauh lebih rendah dibanding tadi Kota Ambon. Kemudian di sana ada makanan minuman juga mengalami inflasi 4,21 dan transportasi 1,84. Walaupun demikian ada beberapa kelompok pengeluaran juga mengalami deflasi sehingga berdampak pada inflasi Kota Tual yang hanya terpaut 1,64%. Pemicu inflasi untuk 3 kota di Provinsi Maluku, di sana untuk Maluku Tengah ada nasi dengan lauk, kopi bubuk, cabai merah, cabai rawit, dan pembalut wanita. Sedangkan di Kota Ambon nasi beras sama dengan Kota Tual juga beras. Kemudian emas perhiasan, nasi dengan lauk ini sama dengan Maluku Tengah. Kemudian rokok, sekretek-kretek mesin ini ada di Ambon, ada juga di Kota Tual. Kemudian untuk Kota Tual ada beberapa ikan di sana yang memicu inflasi, ikan sikuda, ikan teri, dan ikan samandar. Kalau kita melihat inflasi antar kota, di sana kita lihat secara year on year yang paling tinggi ada di Kota Ambon 3,46, namun secara mantuman semuanya mengalami deflasi termasuk Provinsi Maluku. Sedikit ringkasan yang dapat kami sampaikan, pada bulan Agustus 2024 terjadi deflasi secara mantuman sebesar 0,34%, inflasi year on year sebesar 2,58 dan inflasi year to date sebesar 0,85%. Penyumbang utama deflasi pada Agustus 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 0,69%. Komoditas penyumbang utama deflasi antara lain tomat, kangkung, sawi hijau, bawang merah, bayam, beras, labu siam, ikan kawalinya, buncis, terong, telur ayam ras, ikan lema, gula pasir, wortel, dan ikan cakalang. Penyumbang utama inflasi bulan Agustus secara year on year adalah pada kelompok makanan, minuman, tembakau dengan andil 0,88, antara lain beras, segretek, kopi bubuk, cabai merah, gula pasir, cabai rawit, daun singkong, segretek tangan,
Sigretek putih mesin. Kemudian pada kelompok penyediaan makanan minum restoran dengan andil 0,57, di sana yang penyumbang utama inflasi pada kelompok ini nasi dengan lauk, bakso siap santap, kue kering berminyak, gado-gado, ikan goreng, ayam goreng, sate, sayur olahan es. Selanjutnya untuk kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,56%, komoditas penyumbang utama adalah emas perhiasan, pembalut wanita, popok bayi sekali pakai, sampo, parfum, tarif gunting rambut pria, sikat gigi, krim wajah, dan pasta gigi. Selanjutnya kita masuk pada indikator berikut, perkembangan nilai tukar petani pada kondisi Agustus 2024. Kalau kita melihat secara nasional, nilai tukar petani di Indonesia sebesar 119,85 mengalami kenaikan 0,20% dengan indeks yang diterima sebesar 144,73 atau naik 0,08%, sedangkan indeks yang dibayar sebesar 120,76 dengan penurunan 0,12%. Dari 38 provinsi ada 22 provinsi mengalami peningkatan nilai tukar petani dan 16 provinsi mengalami penurunan nilai tukar petani. Kenaikan nilai tukar petani yang tertinggi ada di Provinsi Gorontalo 2,60% dan penurunan yang paling tajam ada di Provinsi Sulawesi Utara sebesar 2,25%. Sementara nilai tukar petani di Provinsi Maluku mengalami penurunan 1,74%, yaitu 99,93%, artinya di bawah angka 100. Di sana kita lihat indeks yang diterima petani ini mengalami penurunan 2%, begitupun indeks yang dibayar petani juga mengalami penurunan 0,27%. Dengan demikian nilai tukar petani di Maluku sebesar 99,93, jauh lebih rendah dibanding nilai tukar petani pada bulan sebelumnya. Selanjutnya untuk nilai tukar, perkembangan nilai tukar petani ini secara mantuman Bapak Ibu kita bisa lihat di sana dari bulan Januari sampai bulan Juli indeks nilai tukar petani masih di atas 100 untuk Provinsi Maluku, namun di bulan Agustus kita mengalami penurunan nilai tukar petani di bawah 100. Nah, komoditas penyumbangnya untuk indeks harga yang diterima petani yang mengalami penurunan sebesar 2% ini yaitu ada komoditas penyumbang cengkeh, tomat, ketela pohon, dan pala biji. Sedangkan indeks harga yang dibayar petani yang mengalami penurunan 0,27% yaitu komoditas penyumbang bawang merah, ikan cakalang, tomat buah, dan ikan layang. Selanjutnya kalau kita melihat menurut subsektor, hampir semua subsektor mengalami penurunan dari tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan, dan lain. Hanya satu subsektor yang mengalami kenaikan yaitu subsektor budidaya ikan, yaitu naik sebesar 2,85%. Selanjutnya kalau kita lihat nilai tukar usaha pertanian, nilai tukar usaha pertanian juga senada dengan NTP, namun masih di atas 100, yaitu sebesar 109,32 bila dibanding dengan Juli 2024 atau mengalami penurunan 2,08%. Kemudian untuk indeks yang diterima, indeks harga yang diterima petani ini juga mengalami penurunan 2%, komoditas penyumbang yaitu cengkeh, tomat, pala pohon, pala biji, sedangkan indeks biaya produksi dan penambahan barang modal ini mengalami kenaikan 0,08% yang disumbang oleh komoditas ongkos angkut, solar, karung, dan bensin. Dan semua komoditas jalan dengan nilai tukar petani mengalami penurunan. Yang mengalami kenaikan hanya pembudidayaan ikan yaitu sebesar 2,85%. Selanjutnya kita melihat perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran. Di sana IKRT Maluku mengalami penurunan 0,30% yaitu sebesar 122,60. Kalau kita melihat dari kelompok pengeluaran, di sana sebagian yang mengalami perubahan negatif
Ada pada kelompok makanan mengalami perubahan 0,44 negatif presentasinya. Kemudian ada juga perumahan air listrik itu juga mengalami perubahan negatif, dan kesehatan mengalami perubahan negatif. Sedangkan sisanya kelompok pengeluaran ini semua mengalami perubahan yang positif. Selanjutnya ada 10 komoditas utama penyumbang dan penghambat penurunan IKRT ini, yaitu kita lihat bawang merah, ada ini penyumbang utama, bawang merah, ikan cakalang, tomat buah, ikan layang, buncis, kangkung, ikan selar, ikan kembung, ikan cakalang asap, dan beras semua mengalami penurunan. Kemudian yang menghambat juga ada beberapa komoditas, cabai rawit, cabai merah, rokok, kretek, bawang putih, kacang panjang, segrek putih mesin, ketimun, tempe kedelai, tarif ojek motor, dan ikan ekor kuning. Selanjutnya kalau kita melihat perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal atau BPPBM, di sini mengalami kenaikan 0,08% yang mencatat sebesar 110,92, lebih tinggi sedikit dibanding bulan Juli 2024. Dan kelompok pengeluaran produksi untuk bibit, pupuk, dan obat-obatan ini mengalami perubahan yang negatif, sementara yang lainnya mengalami perubahan yang positif. Selanjutnya kita masuk indikator berikut, perkembangan ekspor dan impor Provinsi Maluku kondisi bulan Juli 2024. Nilai ekspor bulan Juli 2024 melalui Pelabuhan Maluku senilai 0,41 juta US dollar, turun 97,43% dibanding bulan Juni. Kita bisa lihat pada grafik di atas. Untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku melalui Pelabuhan Luar Maluku itu senilai 5,27 juta US dollar. Ini naik 834,85% dibanding bulan Juni. Kalau kita melihat secara mantuman dari 0,56 juta US dollar naik 5,27 juta US dollar. Namun secara year on year ini turun 13,75% atau minus 13,75% dari 6,11 juta US dollar turun menjadi 5,27 juta US dollar. Selanjutnya kalau kita melihat perkembangan ekspor melalui Pelabuhan Maluku secara kumulatif, kita lihat di sana secara situsi nilai ekspor periode Januari sampai Juli mencapai nilai terendah dibanding periode yang sama di tahun 2022 dan 2023. Yang tercatat 33,83 ya juta US dollar kalau kita bandingkan dengan bulan sebelumnya maupun dengan tahun sebelumnya. Kemudian perkembangan ekspor non migas melalui Pelabuhan Maluku menurut sektor. Kita lihat di sana secara bulanan dan tahunan nilai ekspor sektor pertanian maupun industri pengolahan mengalami penurunan. Di sana dari 0,60 turun menjadi 0,55 juta US dollar. Selanjutnya Bapak Ibu kalau kita lihat pangsa ekspor melalui Pelabuhan Maluku untuk kondisi bulan Juli, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Maluku. Di sana kita lihat untuk Tiongkok ya, negara kawasan tujuan utama ada 34%, 0,14 juta US dollar untuk Singapura. Kemudian ada 0,21 juta dolar ya, ada sekitar 50%. Kemudian untuk Malaysia 3%, Jepang 8%, dan India 5%. Selanjutnya nilai ekspor menurut Pelabuhan Muat ini paling banyak ada di Pelabuhan Yosudarso 54,62%,
Dan Bandar Patimura ada 0,19 juta US dollar atau 45,38%. Selanjutnya pasar ekspor komoditi asal Maluku yang diekspor melalui pelabuhan luar Maluku. Kita lihat di sana paling banyak melalui pelabuhan Banten 81,50% atau 4,30 juta US dollar. Kemudian diikuti Jawa Timur 0,70 juta US dollar atau 13,28%, dan sisanya 5,23% dari Sulawesi Selatan. Jenis ekspor komoditas asal Maluku itu ada perhiasan atau permata itu 81,49% atau sekitar 4,30 juta US dollar. Kemudian diikuti dengan udang, ikan dan udang 9,37%. Kemudian lageta damar 4,33% dan rumput laut 3,64%. Kemudian perkembangan impor kita mengalami kenaikan secara year on year atau nilai impor mengalami peningkatan secara bulanan maupun tahunan. Kelompok migas mengalami peningkatan nilai impor secara bulanan juga maupun tahunan. Namun kelompok non-migas mengalami penurunan secara bulanan namun meningkat secara tahunan. Jadi kita lihat di sana dari secara year on year 295,97% dari 17 dari 57,47 ini secara mantuman naik menjadi 68,78. Sedangkan secara year on year dari 17,37 juta naik 68,78, makanya kenaikannya cukup besar 295,97% ya. Kalau di warna kita lihat untuk impor non migas yang warna biru, sedangkan impor migas yang warna orange itu ya yang cukup besar dibanding yang non migas. Selanjutnya untuk impor Maluku kita lihat di sana dari 2022 sampai 2024. Pada kondisi Juli secara situsi nilai impor pada Juni sampai Juli mencapai nilai tertinggi dibandingkan periode yang sama di tahun 2022 dan 2023 ya Bapak Ibu. Kalau lihat di sana 2022 itu 126, 2023 120, 105 dan 2024 ini mencapai 302 juta US dollar ya. Jadi meningkat secara situsi mengalami peningkatan. Kemudian kalau impor menurut penggunaan di sana nilai impor barang konsumsi mengalami penurunan secara bulanan dan impor bahan baku penolong mengalami peningkatan secara bulanan maupun tahunan. Nah, nilai impor barang modal mengalami peningkatan secara tahunan. Jadi di gambar bisa dilihat yang warna biru barang konsumsi, yang warna orange bahan baku penolong, dan yang warna hijau barang modal ya. Jadi barang modal sedikit tapi mengalami peningkatan. Selanjutnya pangsa impor kita berasal dari Singapura yang memberikan impor terhadap total impor kita itu 72,22% atau dengan nilai 49,68 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Malaysia 18,41 juta atau dengan persentase 26,77%, Tiongkok 1,01% ya atau sebesar 0,69 juta US dollar. Jadi Juli 2024 Singapura menjadi tujuan utama asal impor Maluku dan sebagian besar dibongkar di pelabuhan Yosudarso. Jadi Yosudarso ini dibongkar ada sekitar 68,09 juta US dollar atau hampir
99% ya, sedangkan 1% itu lewat Pelabuhan Wahai di Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya kalau kita melihat neraca perdagangan Maluku, karena impor kita masih jauh lebih tinggi dibanding ekspor, makanya neraca perdagangan kita untuk kondisi bulan Juli mengalami defisit lebih dalam dibanding dengan Juni 2024 dan maupun Juli 2023. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana baik month-to-month maupun year on year juga mengalami penurunan sebesar 27,02 juta US dollar dan year on year 56,95 juta US dollar. Selanjutnya ada sedikit ringkasan untuk perkembangan ekspor impor pada Juli 2024. Nilai ekspor Maluku sebesar 0,41 juta US dollar mengalami penurunan sekitar 97,43% secara bulanan dan 93,06% secara tahunan. Nilai ekspor secara bulanan turun dipengaruhi adanya penurunan ekspor migas maupun non-migas, sedangkan secara tahunan disebabkan turunnya ekspor non-migas pada kelompok ikan dan udang. Dari sisi impor, nilai impor mencapai 68,78 juta US dollar mengalami peningkatan sekitar 19,67% secara bulanan dan sebesar 145,61% secara tahunan. Kelompok sektor migas mengalami peningkatan nilai impor secara bulanan maupun tahunan. Pada Juli 2024, Maluku kembali mengalami defisit neraca perdagangan sebesar 68,37 juta. Neraca perdagangan bulan Juli 2024 mengalami defisit lebih dalam dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama di tahun yang lalu. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata di Provinsi Maluku kita tunjukkan pada perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku untuk hotel berbintang maupun akomodasi lainnya. Hotel berbintang mengalami TPK-nya sebesar 40,07% atau naik 2 poin. Sedangkan TPK akomodasi lainnya tercatat 18,60%, mengalami penurunan 2,38 poin dan secara gabungan sebesar 24,13%, turun 1,36 poin. Selanjutnya kalau kita melihat tingkat penghunian kamar hotel menurut hotel berbintang, untuk bintang 1 baik month-to-month maupun year on year mengalami penurunan dengan TPK 34,08%. Sedangkan bintang 2 TPK-nya sedikit di atas 38,08% mengalami kenaikan baik month-to-month maupun year on year. Kemudian kalau bintang 3 secara month-to-month mengalami penurunan 1,89 poin dengan TPK 24,63% dan mengalami kenaikan secara year on year 2,52 poin. Dan untuk hotel berbintang 4 TPK-nya cukup tinggi ya, 68,85% dengan month-to-month 10,67 poin dan year on year-nya mengalami kenaikan 6,34 poin. Selanjutnya kalau kita melihat perkembangan jumlah tamu asing dan tamu domestik pada hotel bintang dan akomodasi lainnya, kita lihat di sana mengalami kenaikan baik di hotel berbintang maupun hotel lainnya dari 372 orang tamu asing ya, di hotel berbintang 884 orang dan akomodasi lainnya dari 29 naik 109. Jadi tamu asing di hotel bintang naik 137,63% dan tamu asing di akomodasi lain juga naik 275,86%. Sedangkan tamu domestik akomodasi lainnya ini turun 3,51% dan di hotel berbintang juga secara month-to-month turun 0,43%. Selanjutnya persebaran tamu domestik menurut kelas hotel berbintang, kita lihat di sana untuk bintang 2 paling banyak ya 38,02% untuk tamu domestik.
Sedangkan yang paling rendah ada di bintang 3 ya, sebesar 14,65%, terpaut sedikit dengan bintang 1 14,72%. Rata-rata lama menginap tamu asing di hotel berbintang ini naik secara mantuman naik 0,31 poin, sedangkan tamu domestik ini juga naik 0,09 poin. Artinya kalau tamu asing menginap jauh lebih lama 2-3 hari, sementara tamu domestik menginap paling lama 1-2 hari. Selanjutnya kita masuk pada indikator perjalanan wisatawan Nusantara atau WISNUS kondisi Juli 2024. Bapak Ibu, perjalanan ini kita survei lewat namanya Mobile Position Data MPD dan survei konvensional. Ini ada sedikit informasi kelebihan dari survei ini, validitas dan reliabilitas yang tinggi, mampu menangkap berbagai karakteristik, namun kekurangannya juga biaya tinggi, responden burden, dan time consuming ya. Nah, survei konvensional ini bagian dari kita pernah lakukan Susenas, kemudian ada juga survei wisatawan pada periode 2017 dan 2019. Kemudian kita lakukan transformasi proses bisnis. Kelebihannya kita dapat di sana ada waktu yang tepat, real time, granularity, biaya operasional relatif lebih rendah dibanding survei konvensional, kemudian anonimisasi untuk melindungi data privasi responden atau WISNUS itu, kemudian kekurangan tidak mampu menangkap karakteristik wisatawan, ketergantungan terhadap penyedia data atau legal compliance. Nah, MPD ini kita sudah kerjasama sejak 2016 sampai 2017 dengan Kementerian Pariwisata, kemudian kita melakukan studi menghitung jumlah wisatawan mancanegara Wisman di wilayah perbatasan, kemudian di 2018-2019 BPLS melakukan studi penggunaan MPD juga menghitung wisatawan Nusantara, wisatawan nasional, metropolitan, statistik area. Kemudian dari 2021 sampai sekarang BPS terus melakukan improvement baik dari sisi scribe, analisis termasuk juga kerjasama dengan MNO. Nah, konsep WISNUS ini sendiri perlu disampaikan juga melakukan perjalanan di wilayah teritorial suatu negara, dalam hal ini di Indonesia. Kemudian perjalanan dilakukan di luar lingkungan sehari-hari, tidak dilakukan secara rutin, bukan bertujuan untuk mendapatkan upah atau gaji, artinya perjalanannya untuk bekerja begitu dari residen di tempat tujuan. Jadi tujuan perjalanan WISNUS ada bisnis atau pekerjaan, ada mengunjungi keluarga, berlibur, keagamaan, pendidikan, atau shopping atau belanja ya. Kemudian estimasi perjalanan WISNUS ini kalau kita berdasarkan MPD Mobile Position Data ini Bapak Ibu bisa lihat bagan di sana ya. Kemudian kita secara metodologi kita menggunakan Susenas, estimasi jumlah perjalanan dari pelanggan yang menggunakan provider lain. Kemudian kita juga memprediksi atau mengestimasi jumlah perjalanan dari pelaku perjalanan yang tidak menggunakan HP. Kemudian estimasi jumlah perjalanan dari pelaku perjalanan yang menggunakan lebih dari 1 SIM card atau sebagai pengurangnya. Jadi Bapak Ibu, dengan demikian kita mendapat informasi perjalanan wisatawan Nusantara asal Provinsi Maluku. Next saja, asal Provinsi Maluku selama Juli 2020 sampai Juli 2024, Bapak Ibu bisa lihat di sana pada posisi bulan Desember ya, ini cukup tinggi ya. Desember yang warna kuning itu selalu lebih tinggi WISNUS-nya dalam melakukan perjalanan ya. Jadi kita posisi sudah berada di bulan Juli ini saja sudah cukup banyak ya, 141.000 orang ya. Jadi ini cukup banyak yang perlu
kita lihat bersama. Kemudian kalau kita lihat jumlah perjalanan Wisnus dari Januari sampai Juli 2024 ini meningkat 179,50% dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Jadi kalau kita bandingkan di 2019 itu saja untuk Agustus sampai Desember 651.000 orang ya. Sedangkan di bulan Januari sampai Juli 1,3 juta orang. Kemudian di 2020 agak kurang karena kita tahu ada COVID ya, pandemi COVID 2020, 2021, kemudian di 2023 meningkat lagi sampai 2024 posisi sampai Juli ini sudah 1,2 juta orang ya. Jadi ini dengan demikian meningkat 179,50% dibanding periode yang sama tahun 2023. Selanjutnya untuk Wisnus yang tujuannya ke Provinsi Maluku, kita lihat di sana ini juga sama sudah meningkat ya. Pada kondisi 2024 sampai Juli 128,96% ya bila kita bandingkan dengan periode sebelumnya ya. Kemudian kalau kita melihat yang Wisnus ini yang melakukan perjalanan di dalam provinsi itu saja ya, jadi dari dalam kabupaten. Di sana Ambon menjadi daerah tujuan yang paling banyak 32,23% perjalanan Wisnus dari Januari sampai Juli. Kemudian diikuti Maluku Tengah ya 26,97. Kemudian Seram bagian barat mungkin karena Ambon, Maluku Tengah, Seram bagian barat dekat jadi persentase perjalanan wisatawan masih lebih tinggi dibanding kabupaten lain, misalnya Maluku Tenggara hanya 5,81%, Buru 5,46% dan Seram Timur 3,65%. Selanjutnya kita masuk pada perkembangan transportasi. Kita lihat di sana perkembangan transportasi angkutan udara untuk beberapa bandara yang ada di Maluku. Yang paling banyak Bandar Udara Patimura yang penerbangannya selama bulan Juli ada 442, paling banyak dibanding beberapa bandara di beberapa kabupaten di Provinsi Maluku. Kita tahu bersama karena di kondisi bulan Juli ini juga ada masa liburan ya, ini juga yang bisa memicu kenaikan jumlah penerbangan ya di alat transportasi di Patimura. Ini secara month-to-month maupun year on year mengalami kenaikan masing-masing 14% dan 18%, namun secara kumulatif mengalami penurunan 16,99%. Selanjutnya kunjungan penumpang penerbangan ini 42,11 ribu orang ya di Patimura. Ini juga naik baik month-to-month, year on year maupun C2C mengalami kenaikan 25%, month-to-month, year on year 25% dan C2C 3,11%. Selanjutnya untuk keberangkatan penumpang, nah ini keberangkatan penumpang juga meningkat untuk month-to-month, year on year maupun C2C sebesar 5,97%, 16,78% dan 2,01% secara C2C. Sedangkan untuk
muatan barang penerbangan domestik ini juga mengalami kenaikan 7,65%. Secara month-to-month year on year kenaikan 14,24% dan C2C mengalami kenaikan 2,53%. Selanjutnya kalau kita melihat transportasi angkutan laut, di sana ada pelabuhan Yosudarso, ada pelabuhan Samlaki, Amahe, Tulehu, Bulan, Namlea, Dobo, dan Tual. Ini kita kategorikan dengan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul. Kita lihat di sana untuk pelabuhan utama baik mantuman maupun year on year mengalami kenaikan. Sedangkan pelabuhan pengumpul secara mantuman mengalami penurunan 2,20%, namun secara year on year mengalami kenaikan 9,80%. Selanjutnya perkembangan angkutan barang bongkaran muat melalui moda transportasi laut. Untuk pelabuhan utama yang bongkar dan pelabuhan pengumpul ini secara mantuman turun tajam 78,65%, secara year on year sedikit mengalami kenaikan 9,78%. Sedangkan pelabuhan pengumpul baik mantuman maupun year on year mengalami penurunan. Dan untuk bongkar atau untuk muat ini pelabuhan utama mengalami penurunan signifikan 75,82% dan secara year on year meningkat 16,63%. Dan pelabuhan pengumpul untuk muat dua-duanya baik mantuman maupun year on year mengalami penurunan 11,94% dan year on year mengalami penurunan yang signifikan 85,49%. Demikian Bapak Ibu beberapa indikator terkini kondisi bulan Agustus maupun bulan Juli yang dapat kami rilis di 2 September 2024. Kami berharap Bapak Ibu dapat menggunakan data-data ini terutama untuk melakukan perencanaan di pemerintahan daerah baik provinsi maupun kabupaten, dan bagi teman-teman media dapat merilis atau mempublish untuk masyarakat mengetahui secara terkini data-data atau data indikator yang BPS rilis di bulan September ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera buat kita semua.